Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Baratul Husnia dari kelompok 2 Praktikum Fisika Dasar 2 kelas Fisika G. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik praktikum terakhir saya, yakni mengenai resonansi rangkaian RLC. Adapun tujuan dari praktikum resonansi rangkaian RLC yaitu untuk mengetahui fenomena resonansi pada rangkaian listrik serta untuk memahami fenomena resonansi pada rangkaian RLC yang disusun secara seri. Pertama, saya akan membahas mengenai rangkaian RLC. Pada sumber tegangan arus bolak-balik, resistansi dari rangkaian tersebut bersumber dari 3 komponen, tidak hanya bersumber dari resistor, akan tetapi bersumber dari resistor, kapasitor, dan juga induktor. Untuk kapasitor dan induktor, resistansinya tidak secara langsung, namun melalui reaktansi. Untuk induktor, resistansinya berupa reaktansi induktif atau XL yang didefinisikan sebagai omega L atau 2πf dikali L. Sedangkan resistansi dari kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif atau XC didefinisikan sebagai 1/omega C atau 1/2πfC. Kemudian karena hambatan dari rangkaian bolak-balik itu bersumber dari 3 komponen, maka hambatan totalnya disimbolkan dengan Z atau disebut dengan impedansi. Besarnya impedansi sendiri yaitu akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Kemudian selanjutnya pada fenomena resonansi nilai XL adalah sama dengan nilai XC. Akan tetapi arah dari XL dan XC adalah berlawanan sehingga kedua nilai tersebut saling meniadakan. Dengan demikian, nilai hambatan ketika terjadi resonansi pada rangkaian RLC hanya bersumber dari R, sehingga Z sama dengan R. Karena Z sama dengan R, maka hambatan totalnya menjadi minimum. Karena hambatan total minimum, maka arus menjadi maksimum, karena arus berbanding terbalik dengan hambatan. Setelah kita tahu bahwa ketika terjadi resonansi arusnya maksimum, kemudian frekuensi pada tegangan sumbernya itu disebut dengan frekuensi resonansi, yang mana dapat dicari dengan persamaan dari XL sama dengan XC-nya, yakni 2πfL sama dengan 1/2πfC, sehingga frekuensi resonansi yaitu 1/2π dikali akar 1/LC. Kemudian, untuk alat-alat yang dibutuhkan pada percobaan resonansi rangkaian RLC sendiri, yakni pertama, sumber tegangan arus bolak-balik, kemudian tahanan karbon, kemudian induktor, kapasitor, serta osiloskop. Prinsip percobaan pada resonansi rangkaian RLC ini yaitu menentukan frekuensi resonansi berdasarkan hitungan teori, kemudian memvariasikan frekuensi sumber tegangan di sekitar frekuensi resonansi, untuk menentukan tegangan peak to peak, tegangan RMS, XL, XC, dan IRMS berdasarkan div yang terbaca pada osiloskop. Setelah itu, dapatkan nilai IRMS. Berdasarkan nilai IRMS tersebut, dapat diketahui bahwa ketika terjadi resonansi, arus pada rangkaian akan maksimum. Dan selain ketika terjadi resonansi, arusnya berada di bawah nilai arus ketika resonansi. Selanjutnya tahapan percobaan pada praktikum topik mengenai resonansi rangkaian RLC yaitu komponen-komponen yang meliputi resistor, kapasitor, dan induktor disusun atau dirangkai secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik dan dihubungkan dengan osiloskop agar dapat diketahui bentuk gelombang dan dapat dilakukan pembacaan div untuk menentukan VPP, VRMS, XL, XC, dan IRMS. Setelah itu, nilai dari R, L, dan C ditentukan sesuai dengan yang ingin dibuat. Kalau pada praktikum kemarin nilai R-nya ditentukan 100 ohm, kemudian nilai induktansinya 0,00017 Henry, dan untuk kapasitornya yaitu 50 nanofarad. Kemudian frekuensi resonansi ditentukan atau dicari berdasarkan hitungan teori, yakni seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, frekuensi resonansi sama dengan 1/2π dikali akar 1/LC. Kemudian, setelah didapatkan frekuensi resonansi, osiloskop dan sinyal generator dihidupkan.
Kemudian dilakukan perhitungan diff pada osiloskop dengan frekuensi yang berbeda-beda, di mana frekuensi yang bervariasi tersebut berada di sekitar dari frekuensi resonansi. Pada praktikum kemarin, frekuensi resonansi yang didapatkan pada percobaan yakni 55.000 Hz. Dan rentan frekuensi yang dibuat yaitu antara 20.000 Hz hingga 70.000 Hz. Setelah itu, berdasarkan data yang didapatkan dari pembacaan diff pada osiloskop, kita dapat menentukan tegangan peak to peak VRMS, XL, XC, dan IRMS. Kemudian hasilnya didapatkan bahwa I atau arus ketika terjadi resonansi adalah maksimum. Demikian video saya tentang resonansi rangkaian RLC. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.